Ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meloloskanmu dari kata pisah. Mungkin sang fajar dan sayang saya burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah damai. Mungkin cintaku terlalu kuat dan menutupi jiwa yang dendam akan kerasmu, sehingga kita bersama. Salah satu untuk ngebooster kalau kita lagi malas berkegiatan ya dengerin musik, iya nggak sih? Ada nggak yang sama kayak Bun Ai? Kalau lagi aktivitas terus dengerin musik itu kayak jauh lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di channel Sketsa Bunda, channel keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Ikan apa yang kesel? Ikan tongkol. Salah ya, bukan tongkol tapi dongkol ya. Masya Allah teman-teman, kemarin katanya ada yang gagal panen sayuran semua rasanya pahit. Ternyata dia emang manen sayur pare. Oke, sedikit recehan di awal dari Bun Ai yang mungkin agak garing, tapi semoga bisa membuat teman-teman tersenyum di awal video Sketsa Bunda. Jadi untuk hari ini sudah bisa menebak apa yang Bun Ai masak? Ya, Bun Ai mau masak satset untuk bekalnya Pak Suami plus juga bekal anak-anak. Nah sebenarnya Bun Ai tuh punya tempat minyak, terus tempat yang buat naruh kalau udah digoreng. Tapi nggak tahu kenapa Bun Ai masih lebih nyaman menggunakan baskom kayak gini sama saringan untuk ngangkat yang udah digoreng. Oke, jadi ya udah pernah Bun Ai share di video sebelumnya kalau Bun Ai itu nyiapin bumbu-bumbu sampai bumbu gilingnya. Ini ngebantu banget. Kalau ada yang nanya Bun Ai awet nggak? Awet banget. Kalau untuk bumbu halus Bun Ai taruhnya di freezer ya. Biasanya 1 jam sebelum digunakan udah Bun Ai keluarin. Jadi nanti kita tinggal tumis-tumis aja. Nah ini sebagai langkah awal kita goreng dulu si tongkolnya. Teman-teman kalau takut agak dia ciprut boleh banget ditambahin sedikit tepung terigu. Supaya lebih produktif lagi dibanding kita ngeliatin ikan tongkol nanti bikin dongkol, kita langsung iris-iris aja untuk bumbu si parenya. Jadi teman-teman udah pernah lihat lagi ya di cara Bun Ai food prep dimana bumbunya itu udah diplastik-plastikin. Maksudnya kalau nanti suatu saat Bun Ai lagi sibuk banget ceritanya Pak Suami tuh bisa ikutan ngebantuin masaknya. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih Bun Ai yang memegang kendali dapur. Jadi Pak Suami cukup bantu untuk cuci piring. Oke, kemarin tuh sempet ya ada yang DM ke Instagram Bun Ai minta di-spillin perabotan-perabotan Bun Ai. Jujur, Bun Ai itu tipikal orang yang pakai perabotan justru yang bagus Bun Ai pakai terus. Supaya mengetahui sebagus apa kamu ya. Jadi bukan yang kalau bagus disimpan aja. Nah ini langsung aja Bun Ai mau tumis si bumbu pesmol yang emang udah dihalusin sebelumnya. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri. Udah sih sesimpel itu. Sebenarnya enak lagi pesmol tuh kalau ditambahin cabai rawit saiton ya. Cuman takutnya anak-anak gak makan jadi sayang. Kalau ikan cuek tongkol yang cuma digoreng biasanya juga pada kurang lahap makannya. Tapi kalau di pesmol kayak gini Agni seneng, Bima seneng, Rafa apalagi. Nah sebelahnya memanjakan diri selain masak untuk anak-anak sesuai seleranya, kita juga para ibu rumah tangga untuk menyemangati diri makan masakan sendiri, kita butuh nih yang namanya masak kesukaan kita. Nah itu tuh Bun Ai lagi numis pare. Bumbunya tuh simpel banget, bawang merah, bawang putih, cabe, nanti sedikit Bun Ai tambahin gula merah. Ada lengkuas juga, salam dan sereh. Jadi kalau ngomongin masakan, ada tipikal ibu yang emang males makan masakannya sendiri. Ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama boleh ya tulis di kolom komen. Kayaknya seluruh anggota keluarga tuh seneng banget kan sama masakan kita. Tapi nggak tahu kenapa kita kayak kurang selera sehingga menimbulkan hasrat ingin jajan. Nah itu langsung aja Bun Ai tambahin teri yang udah Bun Ai bungkus juga ya. Jadi bener-bener udah tinggal satset.
Cara ini juga ngehemat kulkas banget loh teman-teman. Kalau biasanya misalnya kita taruh nih wortel sama buncis beda wadah. Kita masak setengah wortel setengah buncis. Pastinya kita akan masukin lagi ke kulkas kan 2 wadah. Tapi dengan cara kayak gini setiap wadah yang dikeluarkan itu udah nggak punya hak lagi di dalam kulkas. Alias harus langsung dicuci, dibersihkan dan yang ada kulkas semakin rapi. Nah ini setelah terinya udah mulai kering langsung aja Bun Ai masukin si gula merah. Sorry banget ya kalau pengambilan gambar Bun Ai itu kurang cantik. Karena jujur Bun Ai itu masih benar-benar harus belajar untuk pengambilan gambar, editing, karena 2 hal itu sebenarnya adalah hal yang paling kurang Bun Ai sukai ya teman-teman. Jauh banget berbeda kalau Bun Ai lagi sharing sama teman-teman dari konten kreator. Mereka tuh emang seneng banget ngedit. Jadi ngedit tuh kayak healingnya mereka, makanya bisa ngedit berjam-jam untuk satu video. Kalau Bun Ai pribadi jujur, keluarga Bun Ai itu ngedit nggak lebih dari setengah jam. Sketsa Bunda ngeditnya juga sama, kayaknya setengah jam deh. Itu juga kayak ngerasanya udah lama banget. Tapi ya sesuai sih, yang ngeditnya berjam-jam itu pasti hasil videonya luar biasa. Nah ini langsung aja di keduanya ini supaya nggak iri kita seasoning sama-sama. Usahakan kalau udah mau mateng baru nih kita masukin kayak garam, gula, kaldu, sehingga nanti rasanya tuh nggak terlalu berlebihan ya teman-teman. Sambil kita sharing kenapa sih banyak ibu banget yang kira-kira tuh udah masak tapi males makan masakannya sendiri. Ya biasanya kalau udah bikin tuh kayak gak suka sama bikinannya. Tapi ada juga orang yang self love-nya luar biasa, jadi dia mencintai masakannya sendiri. Ya nggak heran ya, wajar aja yang namanya kita yang masak udah lelah duluan, jadi kita kayak ngerasa selera dari masakan kita ini kurang. Pernah nggak sih ngeliat tukang batagor sama tukang bakso contoh berdampingan terus mereka kayak tukeran, yang tukang batagor beli bakso, yang tukang bakso beli batagor. Bun Ai pernah tuh ngeliat kayak gitu. Ya jadi teman-teman kalau untuk berhemat sekali lagi kita harus tahu dulu tujuannya. Kalau berhemat jadi membuat kita tersiksa, itu kembalikan lagi niatnya. Langsung benerin dulu jalannya. Nah sebagai contoh tips dari Bun Ai, kalau emang kita nih kayak kurang selera makan masakan kita, karena biasanya itu didukung mohon maaf sama faktor yang pertama kita nyesuaiin seluruh anggota keluarga, sementara kita tuh nggak suka. Contoh kayak Bun Ai pecinta banget pedas, harus masak nggak pedas, itu pasti nggak selera ya. Nah ini untuk tumis parenya juga udah mateng, langsung set aja kita bungkus buat bekalnya Pak Suami. Nanti anak-anak sarapannya pakai pesmol tongkol. Terus kalau untuk bekalnya Bun Ai mau bikin yang simpel aja di sempol mie. Siapa yang pernah bikin sempol mie? Sok ayo tuh tulis di kolom komen. Nah jadi kita harus satu nih ngebooster. Kayak contoh Bun Ai itu seneng banget sambal. Kadang-kadang kalau lagi udah males nih makan masakannya sendiri, padahal masih banyak banget, Bun Ai bikin sambal itu lumayan banget ngegugah selera. Ada juga dari peserta kelas online yang seneng banget sama abon. Ya udah Bun Ai sarankan stok abon setiap mau makan. Oke teman-teman, untuk pesmolnya juga udah matang, Bun Ai langsung bungkusin dulu buat Pak Suami. Nah jujur kalau untuk urusan makan Pak Suami itu lebih gampang dibanding Bun Ai. Bun Ai itu agak pemilih. Tapi kalau untuk produk barang Pak Suami lebih pemilih. Dia lebih kayak brand, lebih kayak jahitan, kualitas. Tapi itu semua dulu sebelum 11 tahun pernikahan kami, sampai kami menemukan satu titik gitu ya, dimana harus saling ngerti, dimana harus punya tujuan finansial, dimana sebegitu pentingnya budgeting, sehingga kami gak kehilangan arah ketika Allah memberikan rezeki yang banyak atau Allah sedang menguji kami dalam ekonomi. Nah ini lanjut aja, Bun Ai selalu senang kalau ngebersihin kompor. Jadi jujur ya, Bun Ai kalau disuruh milih ya, di rumah jalan-jalan keluar ke mall gitu, atau misalnya di rumah bebenah rumah, pasti pilih bebenah rumah. Bukan karena keluar uangnya, tapi gak tahu kenapa kalau ngelihat rumah jauh lebih rapi itu kayak booster, kayak bahagia banget gitu Bun Ai. Nah ini Bun Ai ada mie 3 telur ya, harganya tuh kalau gak salah 3.500 atau 4.000, mau Bun Ai rebus aja. Ini karena anak-anak udah mulai mau pergi, terus waktunya super duper mepet. Jadi mohon maaf Bun Ai itu bahasanya resepnya tuh dipotong-potong ya. Jadi ini sebenarnya cuman mie dicampur tepung ayam bumbu crispy itu 1 bungkus sebanyak 200 gram, sama Bun Ai tambahin 1 butir telur. Telurnya cuma 1 aja karena tepungnya udah banyak, dan nanti kita juga bakal goreng pakai telur. Jadi itu ya teman-teman, untuk tepung bumbunya benar-benar habis 1 bungkus. Bun Ai beli kemarin yang 5.000 dapat 2, jadi satunya itu 2.500.
Nah untuk tepung bumbunya itu Bun Ai masukinnya itu sebungkus semua. Terus kalau telur sorry Bun Ai masukinnya 2. Alhamdulillah ini ke-record ya. Bun Ai tuh agak-agak lupa soalnya ini video lumayan lama banget. Baru bisa Bun Ai edit-edit sekarang-sekarang pas kegiatan TK udah mulai berkurang. Nah ini lanjut aja, tinggal Bun Ai aduk-aduk. Gak usah ditambahin air sampai bisa dicetak. Nah sambil Bun Ai ngaduk, Bun Ai mengucapkan terima kasih dulu buat kamu yang selalu setia untuk nonton channel Sketsa Bunda. Jangan lupa tinggalkan komentar apalagi kamu yang punya channel supaya kita bisa bersilaturahim bersama. Buat yang gak punya channel apalagi love banget. Mudah-mudahan kebaikan kamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat-lipat, diberikan rizkinya bertambah, kesehatannya dijaga, dan istiqomah dalam beribadah. Amin amin ya robbal alamin. Boleh banget juga untuk tinggalkan komentar saran kira-kira bikin video tentang apa ya. Siapa tahu nanti jadi ide kontennya Bun Ai ya. Ini karena bikin sempol kayaknya jari Bun Ai nampak jempol semua ya. Enggak deh, emang Bun Ai jarinya kayak jempol semua ya teman-teman. Nah ini tinggal dibentuk-bentuk aja sih sebenarnya sesuai selera. Tapi ini Bun Ai sengaja bentuknya gede-gede aja supaya puas makannya. Nah kalau udah dibentuk kayak gini tinggal digoreng. Karena bentuknya besar, mau nggak mau gorengnya dengan api kecil supaya matang sempurna. Nah kembali lagi ya, kalau ngomongin bekal anak itu juga harus punya meal plan. Karena Bun Ai ngerasain banget kalau nggak ada meal plan itu kayak sering bengong ya teman-teman. Ini kira-kira besok bekalnya apa? Nah supaya apa? Supaya kita menghindari di pagi hari kita capek fisik, capek psikis teman-teman. Karena kalau udah capek fisik kita satset-satset, capek psikis juga. Nah itu kita bakal kayak banyak banget kehilangan energi. Ini dia yang suka disebut afeksi yang terjadi di kalangan ibu-ibu muda atau ibu-ibu di usia produktif. Ya produktif tuh kayak kita gini, ngurusin anak-anak, terus jadi manajer keuangan dan sebagainya. Nah ini sempol yang tadi langsung Bun Ai goreng pakai telur ya teman-teman. 1 butir telur juga udah bisa mengcover sekitar 20 sempol. Jadi tadi dari 1 mie itu jadinya hampir 20. Anak-anak pas pulang nggak makan pesmol, makannya sempol. Nah itu sengaja Bun Ai gorengnya pakai sospen kayak gitu ya supaya minyaknya lebih irit. Nah ini alhamdulillah sempolnya udah matang. Ini buat Abang Rafa, buat Abang Bima nggak kefoto. Karena pagi-pagi tuh sebenarnya udah hektik banget. Yang satu minta anter, yang satu minta sarapan. Masya Allah tabarakallah. Nah jadi masakan Bun Ai kali ini tuh cuma pare, pesmol tongkol, sama sempol. Nah ini alhamdulillah simple tapi anak-anak suka. Jadi kalau bisa teman-teman punya meal plan untuk bekal dan juga masak gitu ya. Sehingga kita tuh yang tadi Bun Ai bilang gak gampang afeksi. Afeksi itu gak ngapa-ngapain tapi berasa capek. Atau simpelnya tantrum di usia produktif. Kalau tantrum di usia lansia namanya geriatrik. Kalau dalam anak-anak ya tantrum. Itu mohon maaf ya ada tongkol yang udah kebelah karena Bang Rafa gak sabar udah mau makan. Oke jadi ini aja masakan Bun Ai, ada tumis paret, ada pesmol tongkol dan juga sempol. Semoga masakan sederhana Bun Ai bisa menginspirasi di hari ini. Mohon maaf banget ya kalau banyak kata-kata yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan channel sederhana ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.